Ayahku adalah dewa perang. Bab 603. Ling Yuiwei berteriak, Guan Qianjun, sudah cukup. Di saat kritis seperti ini, kamu masih membicarakan hal-hal buruk seperti itu. Apakah kamu ingin membuatku takut sampai mati sebelum mereka mendobrak pintu? Saya tidak akan mengikuti mereka. Daripada dijebloskan ke penjara, saya lebih baik mati di sini dengan sederhana dan penuh semangat. Sebagai pencuri ulung, saya memiliki harga diri yang tinggi. Saya lebih baik dipukuli sampai mati daripada terjebak di dalam sangkar. Guan Qianjun menciumnya. Kalau begitu, cepatlah dan lihat apakah ada cara untuk menghilangkan jaringan listrik seluler. Lagi pula, berkat kemampuanmu selama ini, kita telah terhindar dari menghadapi semua teknologi pertahanan. Jaringan listrik seluler ini juga seharusnya tidak menjadi masalah. Ling Yuiwei menghela nafas, kamu benar-benar percaya padaku. Sepertinya kamu masih belum memahami kekuatan jaringan listrik bergerak ini. Ini bukan fasilitas pencegahan dan pengendalian atau pemantauan. Itu hanya sebuah mekanisme. Tidak memerlukan jaringan apapun untuk beroperasi. Sekalipun saya memiliki komputer tercanggih di dunia, akan sulit untuk meretas sistem dan mematikannya. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Guan Qianjun tidak setuju, dan kemudian menyemangati, percayalah pada dirimu sendiri. Lakukan yang terbaik. Kamu mungkin tidak berhasil jika melakukannya, tetapi kamu pasti tidak akan berhasil jika tidak. Dorongan dari Dewa Perang tertinggi membuat jantung Ling Yuiwei berdebar seperti genderang dan jantungnya berdebar seperti rusa. Semburan keberanian muncul tanpa disadari. Dia mengangguk penuh semangat, iya. Ada tekad yang tak terbatas di wajah kecilnya. Setelah beberapa klik pada jam tangan, komputer virtual muncul kembali. Wajah kecil Ling Yuiwei tegang, dan dia menjentikkan satu tangannya ke atas dan ke bawah dengan cekatan. Selama proses tersebut, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, kamu memberiku perasaan yang sangat berbeda. Aku belum pernah melihat pria yang begitu ulet dan tegas seperti kamu. Sepertinya kamu tidak punya banyak metode, tapi dari auramu, aku merasa kamu sangat kuat. Siapa kamu? Tiba-tiba aku meragukan identitasmu. Guan Qianjun bersandar di dinding, melipat tangannya, dan dengan santai memandangi gelombang jaringan listrik yang datang dari lorong berwarna merah tua. Di saat yang sama, tubuhnya juga merasakan pergerakan di luar pintu kelima. Menangkap getaran itu, dia bisa melacak perkembangan geng di luar menggunakan gergaji mesin untuk menembus pintu. Diperlukan waktu sekitar 6 menit bagi gergaji listrik khusus untuk menembus pintu besi, namun memotong bukan berarti bisa mendobrak seperti ini. Yang menembus hanyalah celah. Jika orang ingin masuk, mereka harus membuat lubang di pintu besi. Guan Qianjun tidak bisa menghentikan proses ini, tapi dia bisa mengontrol perkiraan waktunya. Dia berkata perlahan, masih ada waktu, jangan terburu-buru. Jika kamu terburu-buru, kamu akan membuat kesalahan. Mungkin akan lebih merepotkan untuk memulai dari awal. Dia telah melihat bahwa Ling Yuiwei memasukkan beberapa kode yang salah berturut-turut karena kecemasannya, dan harus mengulanginya lagi akan membuang lebih banyak waktu dan harus menghilangkan kode yang salah. Ling Yuiwei mengangguk. Butir-butir keringat tebal muncul di dahinya, dan dia bahkan tidak repot-repot menyekanya. Guan Qianjun menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk menyeka keringat berkilau di dahinya dengan lembut. Ling Yuiwei mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya, wajahnya memerah, dan dia berkata, Guan Qianjun, aku mempertaruhkan nyawaku untuk bertarung bersamamu. Jika aku gagal dan ditangkap oleh mereka, aku akan mati. Aku tidak percaya pada akhirat, aku juga tidak percaya pada dunia bawah, jadi aku tidak akan banyak bicara, tapi jika kamu benar-benar melarikan diri, ingatlah, kamu tidak hanya berhutang padaku 50 juta, tapi juga banyak bantuan. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak, bantuan. Saya terkejut. Bantuan adalah yang paling sulit untuk dikembalikan. Ling Yuiwei terkekeh, tidak akan terlalu sulit untuk membayarnya kembali, tinggallah bersamaku selama 1 malam. Guan Qianjun tidak bisa berkata-kata lagi, saya ingat Anda berkata di dalam mobil sebelumnya bahwa untuk berterima kasih kepada saya, Anda akan menemani saya. Mengapa saya menemani Anda sekarang untuk membalas budi? Ling Yuiwei menjawab dengan serius, sebentar lagi. Saat itu, aku hanya tahu bahwa kamu kuat, tetapi sekarang, aku tahu bahwa kamu sangat kuat. Ada pria yang sangat berkuasa menemaniku selama 1 malam. Tentu saja saya senang, dan saya merasa seperti telah menemukan harta karun. Saat dia berbicara, wajahnya menjadi menjijikkan. Guan Qianjun memutar matanya dan tidak ingin berbicara dengannya. Segera, Ling Yuiwei juga terdiam dan berkonsentrasi untuk memecahkan program tersebut.
Seperti yang dia katakan, sistem jaringan listrik seluler bersifat independen dan tidak memiliki koneksi apapun dengan jaringan eksternal atau bahkan tidak dapat menemukan antarmuka. Tetapi, betapapun mandirinya jaringan listrik, struktur awalnya masih memerlukan pembangunan jaringan eksternal. Namun, pintu ini sekarang sangat tertutup, hampir tidak menyisakan ruang, seperti pada awalnya. Bahkan pencipta jaringan listrik seluler kini kesulitan untuk membobolnya. Sistem ini seperti kota yang sepi. Waktu berlalu. Di ruangan lain, ruangan yang bukan milik gedung Wells Fargo yang dijaga ketat. Ini adalah kamar mewah di Hotel Bintang 5, didekorasi dengan sangat megah. Beberapa orang duduk di sofa kulit Italia yang luas, minum whisky dan memandangi layar besar di dinding. Apa yang ditampilkan di layar adalah koridor antara pintu ketiga dan keempat dari rumah harta karun bawah tanah bank. Sudah ada banyak penjaga di sana, dan ada beberapa orang di depan yang memegang gergaji listrik khusus, dengan hati-hati memotong pintu besi tebal itu. Duduk di tengah sofa, seorang pria parubaya dengan wajah seram dan bertopeng ular tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan sinis, "Tuan Muda Huang, apakah Anda tertarik untuk menebak apa yang dilakukan Guan Qianjun di dalam?" Duduk di sebelahnya tidak lain adalah Huang Jianfeng, putra tertua dari Royal Diamond Group. Mendengar apa yang dikatakan pria bertopeng ular, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Tuan No. 2, saya kira Guan Qianjun mencuri dengan dewi itu dan mencoba segala cara untuk memecahkan jaringan listrik seluler. Namun, menurut saya, ini tidak mungkin. Saya telah memiliki pemahaman mendalam tentang jaringan listrik bergerak ini sebelumnya. Ini mewujudkan kebijaksanaan dari 5 pakar pertahanan terbaik di dunia. Saat jaringan terputus, Ling Yuiwei, seorang peretas internet, mungkin tidak dapat menerobos, jadi." Berbicara tentang ini, senyuman yang sangat menyeramkan muncul di wajahnya, "Saya pikir mereka hanya bisa duduk santai dan menunggu kematian." Begitu pintu besi dibuka, ratusan penjaga bersenjata lengkap akan segera masuk. Mereka semua membawa peluru tajam. Kita bisa membunuh mereka dengan cepat. Dikenal sebagai Tuan Nomor 2. Pria yang memakai topeng ular. Dia orang nomor 2 di organisasi Caler Killer. Dia menempati urutan kedua dalam organisasi ini dan statusnya cukup dihormati. Nomor 2 ada di sini. Nomor 2 akhirnya tiba. Nomor 2 akhirnya muncul. Organisasi pemanggil ini juga didorong oleh kekuatan misterius di atas grup Huang Zuan. Seharusnya sejajar dengan Huang Zuan, tetapi melihat perilaku Huang Jianfeng, dia cukup takut dan kagum pada orang nomor 2 ini. Nomor 2 memandangnya dengan santai dan melambaikan tangannya, "Tuan Muda Huang, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak perlu berbicara denganku dengan hormat, yang membuatku sedikit tersanjung. Ayo, duduk dan ceritakan pelan-pelan." Huang Jianfeng tersenyum, duduk, menegakkan tubuh bagian atas, dan meletakkan tangannya di lutut dengan sedikit gelisah. Orang nomor 2 ini adalah pembunuh super yang terkenal di dunia. Meskipun dia berasal dari kerajaan naga, reputasi pembunuhannya cukup terkenal di komunitas pembunuh global. Mereka yang terbunuh oleh pengaturannya semuanya adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Bab 604. Misalnya, beberapa hari yang lalu, seorang ahli senjata yang sangat terkenal di suatu negara terbunuh oleh pembunuhan yang direncanakan olehnya. Itu sebabnya Huang Jianfeng sangat menghormatinya. Di matanya, orang nomor 2 ini hanyalah dewa pembunuh. Nomor 2 tertawa dan berkata, "Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Huang agak salah. Anda telah bertarung melawan Guan Qianjun beberapa kali. Apakah Anda masih tahu betapa kuatnya dia? Menurut petunjuk yang saya miliki, Guan Qianjun ini sangat mungkin. Karena itu, dia tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan. Hanya, ada ekspresi penuh makna di wajahnya." Hati Huang Jianfeng bergetar, dan dia dengan cepat bertanya, "Tuan No. 2, siapa lagi Guan Qianjun ini?" Nomor 2 melambaikan tangannya, "Saya tidak akan memberitahu Anda hal ini." "Siapa dia?" "Dengan segala hormat, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Huang Jianfeng, ini. Saya langsung merasa seperti kehilangan banyak muka. Tapi beraninya dia merasa tidak puas. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tertawa sambil tersenyum. "Saya tahu Anda tidak yakin, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Guan Qianjun ditangkap dan identitasnya dikonfirmasi, maka kontribusi kita pasti tidak akan lebih rendah daripada mendapatkan apa yang kita inginkan. Kami akan meraih lebih banyak prestasi 10 kali atau 100 kali lipat. Sungguh layak untuk dinanti-nantikan." Nomor 2 meminum anggur dalam satu tegukan, bersandar dengan satu tangan di tangan yang lain, dan mengetuk dengan penuh kemenangan, lalu berkata, "Jadi,
jika Guan Qianjun benar-benar orang hebat, maka dia tidak dapat dihentikan oleh jaringan listrik seluler. Huang Jianfeng mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, bahkan jika jaringan seluler tidak dapat menghentikannya, ratusan penjaga yang kuat di gedung bank pasti dapat membunuhnya. Mereka memiliki semua jenis senjata canggih di tangan mereka. Bahkan jika Guan Qianjun adalah dewa, aku khawatir mereka akan mengubahnya menjadi manusia burung dengan sayap patah. Pada akhirnya, itu sangat sengit. Terlihat dia sangat membenci Guan Qianjun. Nomor 2 mengangguk, saya harap begitu. Bukankah membiarkan 500 penjaga Wells Fargo membunuh Guan Qianjun? Huang Jianfeng terkekeh, bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, itu akan menghabiskan sebagian besar kekuatan tempurnya. Saat dia memasuki rumah harta karun, dia akan menemukan ada kejutan besar yang menunggunya. Jadi, Tuan No. 2, saya pikir kita bisa mengadakan pesta perayaan sekarang. Dia melambaikan tangannya, dan seorang wanita cantik berpakaian minim datang dan menuangkan segelas anggur untuk nomor 2. Kedua orang itu mengangkat gelasnya, dan beberapa orang penting lainnya juga tertawa dan mengangkat gelasnya untuk merayakannya terlebih dahulu. Setelah meminum segelas anggur ini, Huang Jianfeng masih mengertakkan gigi. Saya masih berharap jaringan listrik seluler dapat membunuh Guan Qianjun. Semakin cepat saya melihatnya mati, semakin cepat saya bersedia melakukannya. Jaringan listrik seluler sangat kuat, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Ujung lainnya. Antara pintu kelima dan rumah harta karun. Ling Yuiwei, seorang pakar internet, mengalami kesulitan untuk memecahkannya. Dia mengertakkan gigi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam lagi. Saya khawatir saya tidak dapat melakukannya lagi. Ini pertama kalinya saya merasa tidak berdaya. Sialan. Saya pikir saya cukup kuat, tetapi sistem jaringan listrik seluler ini. Ibarat tembok besi yang tidak bisa ditembus sekeras apapun kamu memukulnya. Kamu tidak bisa menemukan celah sama sekali. Meski hanya ada lubang sebesar semut, aku masih bisa menemukan peluang, tapi saya belum menemukan lubang ini setelah lama mencarinya. Sialan. Membuatku ingin menjulurkan anusku. Guan Qianjun, Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahan dengan anak ini. Saat itu, tiba-tiba, sebuah cibiran. Ling Yuiwei menoleh tanpa sadar dan melihat ke arah suara itu, dan terkejut. Saya melihat sepotong besi yang bergerak cepat, membuat celah pada pintu besi yang berat itu. Mata gergaji. Bila gergaji menyerbu masuk, masih ragu-ragu, dan perlahan-lahan berputar ke satu sisi, bersiap untuk memotong celah lainnya. Ini sangat tajam. Bahkan pintu besi super yang tidak bisa dihancurkan ini bisa dibelah. Melihatnya terus menyelidiki, Ling Yuiwei berteriak, Guan Qianjun, jangan kaget, pikirkan cara untuk menjatuhkannya, bukankah kamu sangat kuat? Bahkan sepotong pelat baja yang besar. Petik 2. Kamu bahkan bisa mematahkannya, apalagi baja kecil ini. Guan Qianjun memutar matanya ke arahnya. Apakah ini sama? Ini adalah sepotong baja yang terbuat dari paduan langkah khusus. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan paduan langkah ini begitu cepat. Bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat dia mengatakan ini, beberapa keraguan muncul di hatinya. Saya pikir ini agak tidak biasa. Itu juga memberiku perasaan yang sangat buruk, seperti aku telah masuk ke dalam perangkap orang lain. Tetapi, Dewa Perang Tertinggi adalah Dewa Perang Tertinggi. Dia mengetahui jebakannya dan akan bergerak maju dengan berani. Dia tersenyum tipis, kita tidak perlu mengganggunya. Mereka membutuhkan setidaknya 10 menit lagi untuk masuk. Cepat dan pecahkan jaringan seluler. Buka kuncinya dalam 10 menit. Kami akan baik-baik saja. Ada satu kalimat yang tidak dia ucapkan. Bahkan jika itu tidak bisa dipecahkan, tidak akan terjadi apa-apa. Lakukan saja pembunuhan besar-besaran. Bagi Guan Qianjun, meskipun ada ratusan penjaga bersenjata lengkap di luar, mereka akan lebih mudah ditangani daripada sepotong baja kecil ini. Ling Yuiwei mengertakkan gigi, mengangguk penuh semangat, dan terus mengoperasi. Tangannya terus gemetar, dan sedikit pucat muncul di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia telah memeras otak dan energinya dalam 10 menit terakhir. Bahkan untuk beberapa detik, seluruh tubuhnya kosong sama sekali, dan matanya tidak bisa bergerak. Guan Qianjun melihatnya dan tidak berani mengganggunya. Ini adalah masa ketika sarafnya sangat tegang dan pikirannya kosong. Dia hanya bisa pulih secara perlahan, seperti orang yang berjalan dalam tidur yang tidak dapat dibangunkan, jika tidak maka akan menyebabkan dia menjadi gila. Untungnya, dia pulih setelah beberapa detik. Ekspresinya menjadi semakin gugup, dan dia menggigit bibir bawahnya dengan keras,
Tanpa disadari, bibir bawahnya berdarah, dan dia sangat cemas hingga air mata akan mengalir. Dan kali ini, bila gergaji paduan langka, yang sangat tajam bahkan Guan Qianjun tidak dapat menghancurkannya, telah memotong celah kedua. Bersiaplah untuk berbalik dan memotong celah ketiga. Setelah memotong celah ketiga, potong celah keempat. Selama jahitan keempat menyatu dengan jahitan pertama, maka hal buruk akan terjadi. Pintu besi yang dipotong menjadi tahu ini dapat dengan mudah dibuka. Meski luasnya terbatas dan hanya bisa menampung satu orang, orang dari luar tidak perlu masuk sama sekali. Mereka hanya perlu mengarahkan senjatanya ke mulut dan memaksa orang yang ada di dalam untuk keluar. Meskipun ada cukup ruang persembunyian di kedua sisi bukaan untuk menutupi kedua sosok tersebut, meskipun mereka bersembunyi di baliknya, itu tidak akan banyak berguna. Orang-orang di luar bisa melempar granat kapan saja. Bom asap. Senjata seperti gas air mata untuk membunuh mereka. Gas beracun bahkan mungkin terlepas. Guan Qianjun sangat menyadari hal ini. Namun dia tetap tidak gentar dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ling Yuiwei berbalik dan melihat musuh telah memotong celah kedua. Ketika dia berbalik ke celah ketiga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tiba-tiba menoleh dan terus mengetuk layar lampu komputer virtual. Tiba-tiba, terdengar suara dentang dari koridor. Berikutnya, jaringan listrik seluler berwarna merah tua itu telah menghilang. Ling Yuiwei melompat kegirangan. Saya berhasil. Saya berhasil. Guan Qianjun, saya berhasil. Lepaskan saya, bibi saya sebenarnya telah menyelesaikan misi sejarah yang sulit. Dia dengan bersemangat melemparkan dirinya ke dalam pelukan Guan Qianjun, melingkarkan kedua kakinya yang panjang dan menawan di pinggang dan perutnya, dan kedua lengan itu dengan erat meremas lengannya, dan kemudian, bibir merah yang menawan, dengan keras menciumnya. Dia menggigit mulut besar Guan Qianjun dari mulut ke mulut. Guan Qianjun, ini, brengsek. Sungguh menyakitkan. Ling Yuiwei berteriak dengan penuh semangat lagi, saya menang. Saya menang. Saya mematikan jaringan listrik seluler. Bagus sekali, pujilah saya secepatnya dan katakan bahwa saya adalah wanita paling cantik di dunia. Tiba-tiba, terdengar dentang lagi tidak jauh dari situ. Ling Yuiwei menoleh, seluruh dirinya. Momen konyol bersambung.